Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang kenal aku dulu dari sekolah, dari zaman aku kerja, terus dari kenal aku di Facebook. Aku akan jawab semua pertanyaan kalian kali ini tentang gimana sih anak itu bisa kurus drastis, gimana sih dia bisa jadi berubah kayak gini seperti sekarang. Itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu yang mereka lontarkan langsung ke aku maupun ke teman aku. Jadi mereka mungkin nggak tahu ya, mereka nggak mau sebagian ada orang yang nggak mau bertanya langsung sama aku, tapi mereka menanyakan langsung ke teman aku gimana caranya aku bisa berubah. Jadi yang pertama adalah perubahanku itu memang drastis. Mungkin kalau orang yang kenal aku sekarang melihatnya itu nggak ada perubahan, tapi buat orang yang kenal aku dulu, teman kerja aku terutama, pasti mereka akan melihat perubahanku tuh drastis, yaitu dari berat yang 80 kilo ke 55 kilo saat itu. Tapi sekarang aku naik lagi nih guys. Ya, cuman aku menjawab drastis perubahan aku tuh dari 80 ke 55, berarti aku kira kehilangan berapa puluh kilo tuh. Nah, jadi tips dietnya adalah yang pertama di sini, komitmen. Ya, kenapa aku bisa bilang komitmen? Ini yang paling pengaruh untuk kalian bisa kurus atau tidaknya, berhasil atau tidaknya. Karena kalau kalian nggak punya komitmen, nggak usah jalanin tips-tips diet yang lain, itu akan percuma, akan gagal. Karena yang pertama adalah komitmen. Karena kalau kalian nggak ada komitmen, itu akan percuma guys. Mau dari keluarga yang ngomong, lo kurusi dong berat badan lo, atau teman lo, berat badan lo udah berlebihan tuh, dikurusin dong. Kalau dari hati kalian sendiri nggak ada niat, tekad yang kuat, ya itu akan percuma. Karena pada dasarnya adalah jawabannya adalah komitmen, diniatin dari hati. Jadi singkat cerita aku mau jelasin awal mula aku bisa punya tekad yang kuat, ya karena dulu aku kan profesinya seorang marketing, yang dimana lingkunganku ini, di tempat pekerjaanku ini tidak peduli yang namanya penampilan. Bukan berarti tidak peduli dengan penampilan terus mereka jelek-jelek, enggak ya. Tapi di sekitarku ini mereka hanya mengurusin yang namanya wajah, tapi untuk berat badan mereka cuek. Makanya teman-teman aku dulu banyak yang tidak mempedulikan penampilan. Nah, jadi dari profesiku seorang marketing, aku beralih menjadi seorang host di sebuah aplikasi live streaming, ya. Di situ suatu hari aku mengadakan yang namanya meet up, yang memang meet up ini buat sama agensi aku yang tempat aku bernaung. Meet up itu dilakukan oleh agensi aku tempat aku bernaung, dimana itu kumpulan beberapa host dari beberapa kota di Jakarta maupun di luar Jakarta. Kita kumpul menjadi satu. Untuk pertama kalinya aku ketemu dengan orang-orang baru di lingkungan yang baru, dan disitulah awal mula komitmen itu ada dalam diri aku. Kenapa? Karena di situ aku pertama kali yang namanya dalam hidup aku nggak pede sama sekali, dan aku benar-benar down banget. Karena saat itu host-host yang ada itu benar-benar cantik-cantik, bodinya bagus-bagus, dan mereka benar-benar yang namanya gue nggak pernah lihat nih orang-orang seperti ini tuh, gue nggak pernah lihat di lingkungan aku yang sebelumnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mereka bener-bener yang namanya sempurna kalau di mata aku saat itu. Dan terus aku ngaca, aku ke toilet, aku ngaca, dan aku namanya minder, aku akan cari tempat yang sepi saat itu, yaitu adalah toilet. Aku ngaca dan aku ngomong dalam diri aku sendiri, aku ngomong, Tuhan, kok aku begini banget bentuknya, kok mereka tadi tuh cantik-cantik banget gitu loh. Aku bener-bener kaget karena aku nggak pernah ketemu sama orang-orang yang seperti itu sebelumnya. Gue nggak bisa begini. Itu dalam hati ya, aku berbicara dalam hati aku sendiri. Nah, jadi itu aku ngomong dalam diri aku sendiri saat aku bercermin. Gue kenapa gue begini? Kok bisa gitu loh? Kok bisa selama ini gue begini nih, gue nggak sadar gitu loh. Gue nggak ngeh gitu loh. Tetapi aku ngomong dalam diri aku sendiri. Setelah meet up itu aku pulang, dan selama di perjalanan itu pikiranku bener-bener kacau. Di perjalanan itu aku bener-bener kacau, yang namanya kayak hati gue berbicara gitu di dalam diri aku itu, kok
di satu sisi gue tanda tanya gitu lah. Selama ini gue merasa diri gue itu aman-aman aja, baik-baik aja, dan gak ada yang aneh dalam diri gue. Tapi di saat momen tadi yang ketemu, di situ aku merasa kok kayaknya, kok gue bisa sampai umur segini itu gue nggak sadar dengan kekurangan gue, yaitu badan gue yang gembrot banget, yang gede banget. Kalian bisa bayangin 80 kilo kayak apa bentuknya guys. Dan kalian ketemu sama orang-orang yang bentuknya bagus, itu kalian tahu lah, kalian bisa bayangin kayak mana saat itu aku kacaunya pikiran aku, malunya, dan aku benar-benar insecure. Dan sampai di rumah, karena aku terus dihantui dengan pikiran-pikiran itu, aku punya tekad, gue harus berubah. Karena profesi gue sekarang adalah seorang host, bidang gue baru, pekerjaan gue baru, yang memang menuntut sebuah penampilan. Gue harus berubah. Dan malam itu setelah pulang dari meet up, gue mulai aktif yang namanya searching klinik-klinik kecantikan, mencari tahu bagaimana cara supaya bisa kurus. Dan saat itu gak ada di otak gue itu untuk diet, itu belum. Gue mau yang ekspres, yang cepet gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada meet up kemudian, gue nggak malu, gue udah pede gitu. Jadi gue searching di seluruh klinik kecantikan, dan nemulah gue suatu klinik kecantikan di mana gue setiap melakukan suntik dalam seminggu sekali itu gue mengeluarkan yang namanya biaya 1,5 juta. Berarti dalam sebulan gue melakukan 4 kali pertemuan. Bisa kalian bayangkan berapa uang hanya untuk ke suntik itu. Dan menurut gue hasilnya kurang maksimal ya. Aku nggak tahu, memang hasilnya yang kurang maksimal, atau memang badanku yang kebal, atau memang karena aku nggak diiringi dengan makan yang diatur. Aku nggak tahu. Yang pasti suatu hari aku sadar cara kayak gini itu nggak efisien, nggak berhasil, dan aku nggak terusin suntik itu. Terus aku cari lagi klinik kecantikan yang lain, tetap menurutku saat itu adalah kliniknya yang salah, bukan aku. Setiap orang pasti nggak akan mau menyalahkan dirinya kan guys. Aku akan menyalahkan adalah saat itu, emang dasar kliniknya nih yang nggak bagus nih. Aku cari lagi klinik yang lebih bagus lagi, sampai aku melakukan hal itu berulang kali sampai tapi menurutku mungkin hasilnya ada, tapi tidak seperti yang ada di kepalaku, yang aku bayangkan, yaitu ekspres. Dan setelah itu aku cari di Google, di YouTube ada sebuah channel yang memang dia saat itu aku nggak tahu ya, aku nggak subscribe dia, tapi aku cuma mau cari tips diet, dan keluarlah dia yang paling atas. Aku lupa saat itu nama channelnya apa. Yang pasti saat itu judulnya adalah turun 7 kilo dalam seminggu. Nah, cara itulah yang pertama membuat gue untuk melakukan diet. Nah, jadi channel itulah yang membuat gue untuk diet. Yang pertama tadi berarti komitmen ya. Karena komitmen, tekad. Karena tekad itulah makanya gue mencari cara, solusi gimana supaya gue bisa kurus. Dan kedua, gue menemukan channel yang membahas bagaimana dia bisa kehilangan berat badan 7 kilo dalam seminggu. Dan apa yang dia sebutkan di dalam video itu benar-benar aku lakuin ya, dimana dia bilang dalam 7 hari itu lu melakukan diet. Yang pertama, di hari pertama diet, lu nggak boleh makan apa-apa kecuali buah. Jadi buat kalian, aku nggak saranin cara diet ini, tapi aku menjawab pertanyaan kalian bagaimana aku bisa kurus ya, bukan aku saranin. Karena menurut aku, setelah aku lakuin, saat itu pun aku sadar apa yang dia sebutkan itu menurut aku dietnya nggak sehat. Tapi karena tekadku kuat dan aku pengen berubah, jadi pikiranku yang mengatakan ini diet nggak sehat gitu loh kan, gue lawan gitu, saya lawan. Dan terus untuk hari pertama, jadi buat kalian, jadi buat kalian, kalau kalian mau melakukan, aku nggak saranin, tapi kalau kalian tetap mau melakukan dan pengen membuktikan bener nggak sih omongan si Ana itu, kalian boleh buktikan, karena ini benar-benar ampuh ya. Tapi aku tetap tidak saranin. Oke, aku lanjut. Yang pertama adalah kalian dalam hari itu hanya boleh makan buah. Buah apa aja, yang penting judulnya buah dan air putih. Jadi selain buah, kalian nggak boleh konsumsi apa-apa lagi ya. Di hari kedua, kalian hanya boleh mengkonsumsi
sayuran. Jadi dalam satu hari itu kalian terserah mau konsumsi sayuran apa, yang pasti tidak boleh mengkonsumsi yang lain. Jadi yang bisa kalian masukin ke mulut kalian itu hanya sayuran. Tetap tidak boleh sayuran yang bersantan, yang bening-bening, contoh misalkan sop, yang penting yang nggak bersantan lah, pokoknya entah apa ya, capcay, terserah, yang penting jangan bersantan ya. Jadi saat itu aku mengkonsumsi capcay karena kebetulan aku nggak terlalu suka sayur, tapi sayuran yang masih bisa aku terima yaitu capcay. Jadi saat itu seharian aku hanya makan capcay. Di saat aku merasakan lapar, aku akan makan capcay, konsumsi capcay dan air putih ya. Di hari ketiga kalian bisa kombinasikan buah dan sayuran tadi. Jadi buah, sayuran, dan air putih ya. Di sini aja kalian kalau benar-benar melakukan diet 3 ini, kalian boleh timbang. Di sini kalian akan kehilangan 3 kilo. Kalian akan kehilangan 3 kilo atau 2 kilo. Tapi kalau kalian benar-benar melakukan, tidak ada konsumsi yang lain-lain, itu kalian benar-benar akan menghilangkan kehilangan 3 kilo. Kalian bisa buktikan sendiri. Dan di hari keempat itu kalian hanya boleh mengkonsumsi buah dan jus. Terserah jusnya itu jus apa aja, yang penting buah dan jus. Di luar dari ini kalian nggak boleh konsumsi apa-apa lagi. Dan di hari kelima, ini hari yang paling kalian benar-benar sulit, apalagi yang basicnya kalian tukang ngemil, tukang makan dan makannya kuat, ini benar-benar ujian yang paling sulit ya. Karena di hari kelima kalian hanya boleh mengkonsumsi air putih guys. Kalian bisa bayangin seharian yang masuk ke tubuh kalian cuma air putih. Jadi gimana itu beratnya menahan godaan-godaan yang kalian gak boleh mengkonsumsi apapun. Makanya aku bisa bilang hari kelima ini hari yang paling berat ya. Tapi kalau kalian benar-benar ngejalanin 5 hari ini, percaya sama aku, berat badan kalian akan drastis turun. Karena di 3 hari aja kalian sudah kehilangan 3 kilo. Berarti kalau kalian benar-benar melakukan 5 hari ini, kalian kehilangan 5 kilo ya. Dan di hari ke-6 kalian boleh makan sekitar 3 sendok nasi dan sayuran plus air putih. Jadi nggak pakai lauk apa-apa, cukup 3 sendok nasi, nggak boleh lebih ya, 3 sendok nasi, sayuran, dan air putih. Sayurannya terserah apa aja. Dan kalian nggak boleh minum yang manis-manis guys. Jadi dari awal kalian diet sampai 6 hari ini, hilangkan dulu rasa pengen kalian untuk mengkonsumsi yang namanya minuman-minuman manis ya. Jadi cukup konsumsi air putih selama 6 hari ini. Dan hari ke-7 finally kalian anggap ini adalah bonus hari kemerdekaan kalian, karena di hari ke-7 di sini kalian dapat bonusnya, kalian bisa minum air yang manis ya. Jadi kalian bisa konsumsi di hari ke-7 ini nasi 3 sendok, sayuran, buah, dan bonusnya kalian bisa minum minuman yang manis, tapi tetap tidak boleh berlebih. Dan kalian boleh timbang selama 7 hari ini. Kalau kalian benar-benar melakukannya seperti yang aku sebutin, itu kalian benar-benar akan kehilangan 7 kilo guys. Aku bisa jamin, karena aku benar-benar ngelakuin. Makanya kenapa aku bisa bilang ini nggak rekomen, tapi karena kalian bertanya, aku sebutin inilah tips diet aku. Dan ini aku benar-benar lakuin, ditambah aku melakukan olahraga yang kecil-kecilan ya, kayak misalkan cuman squat jam, terus kayak sit up, dan itu pun nggak rutin aku lakuin, cuman ya seinget aku aja. Tapi yang kalau 7 diet ini benar-benar aku lakuin, nggak aku skip sama sekali seperti yang dibilang di channel itu. Dan aku kaget apa yang dia bilang di video itu, bener dong. Aku timbang dan aku kehilangan 7 kilo berat badanku. Kalian bisa bayangin dari 80 berarti aku kehilangan 7 kilo, berarti sekitar berapa? 73. Bener gak sih? Ya. Berarti aku sekitar 72. 72. Bego aku matematikanya guys. 72 guys. Oke, berarti aku kehilangan 7 kilo, 73 dong ya Allah. Oh, 73 berarti sisa berat badanku adalah 73. Dan minggu kedua aku lakukan hal yang sama. Aku kehilangan lagi 7 kilo. Berarti total kehilangan aku dalam 2 minggu itu 14 kilo. Dari 73 aku kehilangan lagi 7 kilo.
kalian hitung lah ya, kalian hitung sendiri. Dan itu aku lakukan sampai endingnya aku berhasil menghilangkan berat badan itu di angka 55 kilo ya, di 55 kilo. Disitulah aku bener-bener yang namanya seneng banget, happy banget ya. Tapi aku kasih tahu ya sama kalian, di minggu pertama kalau kalian berhasil melakukan itu, di minggu kedua itu nggak terasa berat sama sekali. Apa karena memang usus itu elastis ya, jadi sudah terbiasa. Jadi endingnya kalian mau masukin makanan banyak pun itu nggak akan diterima di usus kalian. Jadi kayak kita kalau masukin makanan banyak, endingnya perut aku tuh kayak ngerasain sakit gitu. Jadi kan mungkin sudah terbiasa. Dari situ aku bener-bener yang namanya bisa mengontrol nafsu aku untuk melihat makanan-makanan itu. Jadi bukan karena aku endingnya aku bukan karena pengen kurusin berat badan lagi, tapi karena sudah terbiasa tidak ngemil, tidak makan di jam malam, dan sampailah aku di berat badan 55. Dan mungkin memang sekarang aku lagi naik lagi karena aku nggak pakai lagi cara diet itu ya, karena pada dasarnya aku sendiri pun sadar itu diet nggak sehat. Cuman karena tekadku yang benar-benar aku harus berubah, makanya aku tetap lakuin. Jadi buat kalian, itulah cara diet yang aku lakuin. Sudah terjawab ya semuanya ya. Jadi bukan karena aku punya duit dan aku sedot lemak, no, nggak sama sekali guys. Karena aku dengar dari teman aku, ada yang mengatakan, iyalah dia punya duit, dia bisa sedot lemak. Nggak guys, sedot lemak itu pun kalau kalian sedot lemak pertama nggak murah. Yang kedua resikonya tinggi. Kalaupun aku punya duit, aku nggak akan mau melakukan yang namanya sedot lemak. Terus yang kedua, resikonya tinggi. Udah kalian ngeluarin duit yang mahal, belum tentu kalian setelah itu masih hidup. Bisa kalian mati. Kalian bisa lihat di YouTube kegagalan dalam sedot lemak itu kayak apa. Dan aku nggak mau. Dan yang ketiga, kalau kalian pun punya duit, kalian bisa sedot lemak, kalian resikonya nggak kalian alamin, kalian aman-aman aja, ya paling kalau kalian nggak jaga pola makan kalian, ya berat badan kalian akan balik lagi. Jadi bukan itu diet aku yang sebelumnya. Yang aku lakuin itu adalah yang tadi itu. Jadi semua udah terjawab. Buat kalian yang mau coba, silahkan. Tapi aku nggak rekomen ya. Ingat, aku nggak rekomen karena menurutku itu nggak sehat. Cuman karena aku mau menjawab pertanyaan kalian yang selama ini aku lakukan apa, kalau aku bisa drastis berubah gini, aku cuma menjawab. Buat kalian, kalau kalian lakukan, aku bisa jamin berat badan kalian turun 7 kilo dalam seminggu. Oke guys, sampai sini dulu tips diet dari Ana. Buat kalian yang mau melakukan, silahkan. Buat kalian yang tidak mau melakukan, nggak masalah. Yang pasti aku cuma menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kalian semua selama ini. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Thank you.